Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh sangat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tema kita, sumber-sumber keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu hadis Nabi SAW dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. Kata Uqbah, ya Rasulullah,
ma najatul mu'min. Wahai Rasulullah, apa kiat, apa sumber-sumber keselamatan bagi seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat? Maka Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal. Kata beliau, yang pertama, imlik lisanak, jagalah lisanmu. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituka, tetaplah berada di rumahmu, terutama ketika banyak terjadi fitnah. Kemudian yang terakhir, wabki ala khati'atik, dan menangislah karena dosa yang telah engkau lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 sumber keselamatan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, imlik lisanak, jagalah lisan. Seorang mukmin hendaknya senantiasa menjaga lisan. Hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Karena bahaya lisan banyak sekali disebutkan dalam hadis bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sangat perhatian dengan lisan ini. Juga di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sering memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang sering kita baca apabila kita mengawali khutbah kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan mengucapkan perkataan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang yang senantiasa menjaga lisannya, bagi orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Di dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, yuslih lakum a'malakum. Dengan demikian, dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita senantiasa mengucapkan perkataan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian. Allah jaga amalan kalian. Bahkan bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, ternyata dia akan diperbaiki amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Di dalam hadis Nabi SAW memperingatkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah
pilihannya dua, falyaqul khairan, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau dia. Tidak ada pilihan yang ketiga. Entah itu berkata yang baik atau diam dari perkataan yang tidak baik. Bahkan disebutkan diam dari perkataan yang tidak baik itu merupakan ibadah tersendiri. Nabi SAW mengatakan, man somata naja, barang siapa yang diam, artinya diam dari perkataan yang tidak baik, maka dia akan selamat, kata Nabi SAW. Selamat di mana? Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ada sebuah riwayat, sebuah hadis, disebutkan bahwa seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, dia minta nasihat kepada Nabi SAW. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, ilni wa aujiz. Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, dan tolong singkatkan nasihat tersebut untukku. Maka Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Kata Nabi SAW, idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'i. Jika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seakan-akan ini salat terakhir untukmu. Kemudian yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu gadan. Janganlah engkau mengucapkan satu perkataan yang engkau akan menyesal di kemudian hari. Kata ulama, godan di sini bisa langsung di dunia, dan godan di sini bisa nanti di akhirat. Kita akan menyesal dengan perkataan kita. Betapa banyak orang yang menyesal dengan ucapannya. Dia minta maaf dan ucapannya. Mungkin dia menyakiti hati orang lain. Akhirnya dia minta maaf. Dan wajib dia untuk minta maaf. Betapa banyak seorang suami yang dia tidak bisa menahan emosinya, yang kemudian dia mengucapkan kata talak untuk istrinya, menyesal di kemudian hari. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu gadan. Janganlah engkau mengucapkan satu perkataan yang dengannya engkau akan minta maaf, akan menyesal di kemudian hari. Terlebih ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ajmi'il ya'sa amma fi aydin nas. Janganlah berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini wasiat Nabi SAW yang beliau sampaikan ketika ada seseorang yang datang kepada beliau untuk meminta nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan bagaimana bahaya lisan kalau tidak kita jaga. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam